Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang pakaian imam besar. Pakaian imam besar. Jika melihat layar, kita bisa lihat di sini pakaian imam besar. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan sejenak dengan pakaian imam besar yang ada yang diketahui di internet gitu ya. Ya, ini ada macam-macam, ya, macam-macam gambarnya. Bagaimana orang, karena ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang, gitu. Sudah tidak digunakan, ya, tidak digunakan lagi. Bahkan sejak tahun 70 Masehi ketika Yerusalem dihancurkan. 70 Masehi Yerusalem dihancurkan, pada akhirnya kita bisa lihat imam besar, silsilah imam besar itu terhenti. Dan terakhir kita telah belum pelajari tentang imam besar. Dan baju-bajunya kalau kita lihat di sini ya beraneka ragam yang digambarkan. Tetapi Pendeta Abraham Park meneliti bahasa asli dari tenunan atau bagaimana pakaian ini diperintahkan untuk dibuat yang nantinya akan dikenakan oleh imam besar. Dan pada akhirnya Pendeta Abraham Park menggambarnya, menyuruh orang menggambarnya dengan detail. Jadi bukan dia yang gambar, tetapi dia suruh gambar. Ini gambarnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat, ya nanti kita akan coba ya lihat dan bandingkan dengan gambar yang umum. Tetapi ada banyak detail yang gambar-gambar secara umum yang diketahui oleh kekristenan umum, bahkan ahli teologia, bahkan orang Yahudi sekalipun, banyak detail-detailnya yang mereka tidak tahu. Tetapi Pendeta Abraham Park memperhatikan hal ini dan menyuguhkan kepada kita dalam bentuk gambar, ya, yang seperti ini. Oke, ini pakaian imam besar. Pakaian imam besar. Jadi hari ini kita akan lihat mengenai pakaian imam besar. Kita baca terlebih dahulu Keluaran 2 ayat 20. Keluaran 28 ayat 2. Keluaran 28 ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Kalau kita lihat di sini dikatakan harus membuat pakaian kudus. Di sini pakaian kudus, yaitu fungsinya sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi ada pakaian yang khusus dipakai oleh imam besar. Kita akan membedakan nanti mana yang dipakai oleh imam saja, mana yang dipakai oleh imam besar. Ya, imam besar. Saya nggak tahu saya punya bukunya nggak ya, untuk pakaian imam secara detail. Tapi ya, coba kita lihat dulu ini. Jadi kita akan mulai. Pakaian imam besar, awalnya ini bicara mengenai pakaian imam. Tetapi ketika kita bertanya, apakah itu masih relevan untuk hari ini? Relevansinya adalah kita menerima maknanya. Sekali lagi, kita menerima maknanya untuk kita jalani. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita semua adalah kita adalah imamat rajani. Imamat rajani. Pakaian ini dikenakan oleh imam besar di padang gurun ketika kemah suci dan juga di bait suci Salomo, ya, di bait suci Zerubabel. Tetapi Yesus Kristus mengenakan pakaian ini. Kapan Yesus pakai ini? Nah, makanya kalau kita lihat
Yesus secara rohani dia mengenakan pakaian imam besar. Karena dia adalah imam besar kekal. Imam besar kekal. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Coba kita lihat ya ayat ini. Galatia 3. Bentar. Galatia. Kita akan lihat. Galatia 3 ayat yang ke-27. Sebentar. Galatia 3 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi jika Kristus adalah imam besar yang kekal, ketika kita mengenakan Kristus, ketika kita dibaptis, kita dikatakan mengenakan Kristus. Kita berpakaiankan Kristus. Artinya kita menjadi imam-imam di dalam Yesus Kristus. Menjadi imam-imam di dalam Yesus Kristus. Maka dengan mempelajari pakaian imam besar, detailnya seperti apa, kita akan menerima suatu nasihat, suatu kebenaran yang diajarkan bahwa pakaian yang seperti apa yang Yesus kenakan dan yang harus kita kenakan. Baik, kita akan lihat dulu. Yang pertama, pakaian yang dipakai oleh para imam dan imam besar. Jadi imam besar, imam juga, imam-imam biasa itu mengenakan pakaian ini. Kayak apa aja? Yang pertama celana lenan. Ini seperti celana pendek. Kalau zaman sekarang itu kolor, gitu ya, boxer, lebih kepada boxer. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan boxer. Ini saya mohon maaf saya nggak ada gambarnya. Nanti dalam kesempatan selanjutnya saya akan siapin gambarnya. Jadi seperti boxer tetapi celana pendek gitu ya, warna putih. Ya, di celana lenan. Kalau kita lihat fungsinya itu sebagai celana dalam sebenarnya. Gitu ya. Boxer lah gitu. Bahasa Ibrani-nya adalah miknas. Miknas artinya pakaian yang menutupi aurat para imam. Bahannya ini dibuat dari lenan halus yang dipintal benangnya. Di Keluaran, kalau kita lihat Keluaran 39 ayat 28 dikatakan serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan, nah di sini ada celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Di sini ada kan? Oke, muncul di sini. Keluaran 39 ayat 28. Jadi ini dibuat untuk menutupi aurat para imam. Maknanya apa? Maknanya apa? Apa arti dari menutupi aurat ini? Menutupi aurat ini menunjuk kepada hidup yang murni. Apa itu hidup yang murni? Hidup yang murni. Kenapa memiliki makna demikian? Ya. Artinya apa? Hidup yang murni itu adalah suatu hal yang menutupi malunya orang atau malunya kita. Artinya apa? Untuk menutupi malu berarti apa? Kita harus mencegah supaya tidak malu. Artinya tidak ada perbuatan yang tidak bermoral. Tidak ada perbuatan yang tidak bermoral. Jangan melakukan dosa percabulan. Dosa percabulan. Oke. Kalau kita lihat di Yeskiel 23 ayat 18 dikatakan begini. Oleh karena ia telah melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Jadi hal menunjukkan aurat ini dikatakan dengan Alkitab ini seperti apa? Melakukan persundalan, perbuatan cabul, perbuatan yang tidak bermoral. Sehingga menutup aurat artinya tidak melakukan percabulan. Sehingga memiliki makna
menjalani hidup yang murni. Menjalani hidup yang murni. Itu sebabnya para imam ketika diperintahkan kepada para imam untuk mengenakan celana lenan, ya celana lenan ini artinya dia selalu ingat harus hidup murni. Harus hidup murni. Gitu ya. Tidak boleh melakukan dosa percabulan. Ini. Apa maknanya bagi kita hari ini? Kalau kita lihat, bagi kita pun hari ini kita harus menjalani kehidupan yang murni. Kenapa? Karena hanya mereka yang murni, hanya mereka yang tidak tercemar, merekalah yang disebut sebagai anak-anak sulung Allah. Mari kita lihat sama-sama, gitu ya. Kita lihat sama-sama di kitab Wahyu. Wahyu. Mari kita lihat kitab Wahyu. Wahyu pasal 14. Kita akan baca ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat. Dikatakan apa di sini? Ayat yang keempat. Mereka, Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung Allah. Korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya di sini ya. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Jadi di sini bukan bicara secara jasmani. Kalau ini diterima sebagai jasmani berarti hanya laki-laki yang dimaksud di sini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perempuan-perempuan yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang orang-orang duniawi. Jangan menjadi satu dengan mereka, orang-orang duniawi. Apalagi dengan paham mereka. Ini membuat kita ingat kepada kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa di ayat yang kedua, Kejadian 6 ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat, jadi bahasa aslinya anak-anak lelaki Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Di sini merupakan suatu ungkapan anak-anak lelaki Allah menunjuk kepada keturunan beriman dari Set. Kan Adam punya 2 anak. Kain dan Habel. Habelnya mati, diberikan pengganti yaitu Set. Set inilah nanti ada Henok di situ. Ini di Kejadian pasal silsilahnya ibu-ibu bisa lihat di Kejadian pasal 5 sampai kepada Nuh gitu ya, ada Henok, Nuh. Tetapi ada Kain. Kain dengan keturunannya itu dicatat di Kejadian pasal 4. Anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan manusia di sini menunjuk kepada keturunan Lamek dari keturunan Kain, keturunan Kain yang di Kejadian pasal 4 itu. Makanya dikatakan bahwa kita hari ini pun harus murni, jangan tercampur dengan mereka. Kenapa Tuhan sangat tidak suka mengenai perkawinan campur? Kenapa Tuhan tidak suka umat Tuhan ya itu menikah dengan bangsa yang lain, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan? Karena satu hal. Tuhan bilang apa? Ini ada di kitab Ulangan ada. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ya, Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ya. Oke, Ulangan pasal 6 ya. Bentar ya. Saya lupa ulangan pasal berapa itu. Jadi ada larangan ya, larangan atau ada suatu perintah dari Allah untuk anak-anak Israel itu tidak mengambil perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan atau perempuan kafir gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan membuat anak-anak Israel ini untuk menyimpang, ya,
menyimpang. Oke, nanti saya cari ya. Saya lupa itu kejadian di Ulangan pasal 6 atau Ulangan pasal berapa. Ya, baik. Jadi betapa pentingnya seorang imam itu untuk menjalani hidup yang murni. Nah, ini yang digambarkan lewat celana lenang. Celana lenang. Yang kedua, kemeja. Kemeja. Kita lihat Keluaran 39 ayat 27 di sini ya. Dikatakan dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenung untuk Harun dan anak-anaknya. Nah, kain kemeja ini kalau kita lihat kemeja yang dimaksud yang ini nih. Ibu-ibu lihat ini nih. Yang pakai yang lengan warna putih ini. Ini kan ada lengan warna putih ya. Ini sampai ke leher kan. Jadi di belakang warna biru ini ya, sebelum dia pakai yang warna biru ini di bagian dalamnya itu ada kemeja yang disebut sebagai kemeja. Nah, ini seperti gamis atau apa ya? Ibu bilangnya apa tuh? Kalau dari leher nutup, tangannya panjang, terus sampai ke sini nih. Sampai ke mata kaki. Ibu bilangnya apa nih bajunya? Atau ada yang punya baju yang seperti ini? Tangan panjang terusan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kemeja. Gitu ya. Sebagai kemeja. Pakaian lenan, ya, pakaian lenan. Kemeja atau pakaian lenan, pakaian lenan. Jadi ini satu potong, ya, satu potong yang sangat panjang, ya, panjang dari leher sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki dan ujung tangan juga dari leher gitu ya. Bahasa Ibrani-nya adalah ketonet, ketonet, ya. Ini menunjuk kepada suatu baju yang terusan, gitu ya, yang menutupi secara keseluruhan. Ketonet, kata ketonet ini sebenarnya muncul pertama kali bukan di sini. Ya, kata ketonet yang menunjuk kepada kemeja atau ini kan, kemeja dari lenan halus. Kemeja dari lenan halus. Ini bukan muncul di sini, muncul pertama kalinya bukan di sini. Melainkan muncul pertama kali itu di Taman Eden. Loh, kapan itu? Itu di Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara kan. Nah, tapi pakaian dari daun pohon ara ini tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Ketika mataharinya terbit menjadi kering daunnya, ya, pada akhirnya bisa rusak gitu ya. Lagi pula pakaian yang dibuat oleh manusia itu setelah jatuh dosa itu hanya menutupi sebagian aja, hanya daerah pinggul aja, hanya daerah pinggul. Ya. Bahasa Ibrani itu cagorah, ya, cagorah. Tapi di sini Allah memberikan kepada mereka adalah ketonet. Ini menutupi secara keseluruhan. Nah, arti penebusannya apa? Seorang imam besar itu harus mengenakan suatu baju lenan putih, pakaian lenan putih atau kemeja ini yang menutupi secara keseluruhan. Artinya, seorang pengantara itu harus menutupi secara keseluruhan rasa malu dari umatnya. Yesus Kristus menutupi secara sepenuhnya dosa umat manusia. Makanya kita perlu mengenakan pakaian ini. Mengenakan pakaian ini. Pakaian ini. Pakaian dari kulit kalau kita lihat, ya, ketonet ini kalau di perjanjian di
Taman Eden di Kejadian 3 ayat 21, ini bicara tentang ketonet tetapi bahannya dari apa? Dari kulit binatang katanya. Dari kulit binatang. Artinya perlu binatang untuk dikorbankan supaya bisa dapat baju. Betul ya? Untuk bisa menutupi dosa manusia. Pada akhirnya ini bicara tentang Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka ketika berbicara mengenai imam besar mengenakan pakaian lenan halus, artinya apa? Lenan halus di sini menunjukkan kesucian, menunjukkan perbuatan kebenaran. Perbuatan kebenaran. Coba kita lihat. Ya, kita lihat Wahyu. Kita akan lihat Wahyu 19 ayat 8. 19 ayat 8. 19 ayat 8. Nah, kita lihat. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mengerti di sini ya? Sehingga seorang imam harus nantiasa ingat untuk hidup di dalam kebenaran. Dan apakah kebenaran itu? Yohanes, kalau kita lihat, untuk bisa menampakkan perbuatan yang benar, maka perlu apa? Ya, perlu apa? Perlu kebenaran itu sendiri kan? Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka ketika kita mau hidup benar, kita perlu apa? Kita perlu firman. Kita perlu firman. Baik, kita kembali. Ya, kita harus nantiasa ingat, Yesus Kristus mati untuk kita semua supaya kita menjadi orang yang benar. Betul ya? Supaya kita bisa menjadi orang yang benar. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita telah lihat mengenai celana lenan seperti boxer gitu ya. Yang memiliki makna seorang imam harus menjauhi dosa percabulan. Yang kedua, jadi harus murni, hidup harus murni. Yang kedua, pakaian lenan atau kemeja. Ini menunjukkan betapa seorang imam itu haruslah mengingat bagaimana kasih penebusan sepenuhnya yang dilakukan oleh Tuhan. Pada akhirnya ini bicara bersaksi mengenai Yesus Kristus akan datang dan memberikan pakaian ini. Memberikan pakaian keselamatan. Memberikan suatu pakaian yang menutupi secara keseluruhan. Itu adalah kebenaran dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan menutupi kita semua. Firman Tuhan kita akan menjadi kudus katanya. Kemudian yang ketiga, ikat pinggang yang diikatkan di sekeliling kemeja. Jadi ada ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini itu satu potong karena apa? Karena pakaiannya itu kan gombrang gitu ya, kayak daster, ibu-ibu bayangin daster gitu ya. Daster kan sangat lebar gitu ya, lebar, longgar. Nah, supaya tidak terbang-terbang makanya diikat, ya, diikat. Bahasa Ibrani dari ikat pinggang adalah apnet, apnet. Tetapi apnet ini pun panjangnya itu sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini ibu-ibu kan nggak bisa lihat ikat pinggangnya. Ibu-ibu cuma bisa lihat yang ini kan. Bisa lihat yang ini nih. Ini ikat pinggang kan? Bukan ini yang dimaksud ikat pinggang. Bukan ini. Ya. Ini lain lagi. Nah, ikat pinggang yang panjangnya sampai ke kaki itu ada di sini nih. Ini ikat pinggangnya nggak kelihatan. Tetapi itu sampai ke sini nih. Ini lihat. Nah, ini dia. Ibu bisa lihat nggak? Nggak apa-apa, ngangguk aja kalau ini udah bisa lihat. Oh iya, videonya nggak kelihatan ya. Yang penting bisa lihat ya. Saya nggak tahu ibu bisa lihat nggak.
Lihat, Pak. Ini dia. Ini ikat pinggang. Kalau kita lihat keterangannya, jadi ini ada di buku yang ke-6. Ibu-ibu sebenarnya sudah punya buku-bukunya. Nanti bisa lihat di dalam buku yang ke-6. Sini tulis ikat pinggang yang diikatkan pada pakaian lenan. Jadi yang putih itu kan, ini kan gombrang kan. Yang dibuat dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Jadi ada merah, putih, dan biru. Biru dan ungu. Nah ini, biru dan ungu. Oke. Ini. Jadi ada ikat pinggang ini. Nggak kelihatan tapi. Ya. Tapi di sini bisa kelihatan. Baik. Jadi ditutupi dengan efod. Ini baju efod ini yang ini nih. Oh kita lihat ini efod. Ini kan paling luar ini efod yang cantik banget ini. Ini efod. Jadi ini paling luar. Jadi nggak kelihatan apa yang ada di dalam gitu ya. Ya. Nanti minggu depan saya tunjukkan gambar-gambarnya. Keluaran kita akan lihat. Keluaran 39 ayat 29. Keluaran 39 ayat 29. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ini bahan-bahannya. Jadi ada 4 bahan untuk tenunan ini. Tenunan halus, yang warna putih ya. Kemudian ada ketika dikatakan kain ungu tua, ini menunjuk kepada biru. Kemudian ada warna ungu dan kain kirmizi. Kirmizi ini merah. Ya, merah seperti kirmizi. Nah, itu merah. Ada 4. Apa arti penebusannya untuk ikat pinggang? Nah, ikat pinggang ini melambangkan misi atau tugas seseorang. Misi atau tugas seseorang. Ya. Kalau misalnya imam ini bergerak dan bajunya terlalu longgar, itu nggak leluasa dia bekerja. Ya, nggak leluasa dia bekerja. Itu sebabnya dia harus ikat sehingga bisa apa? Bisa leluasa untuk bekerja. Lebih mudah untuk bekerja. Tetapi ekspresi ikat pinggang ini merupakan satu hal yang menggambarkan harus siap sedia, harus ada tugas, ada misi. Ini dicatat di beberapa ayat ini. Coba kita lihat. Keluaran 12 ayatnya yang ke-11. Keluaran 12 ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat. Dari sini. Pinggangmu berikat katanya. Ada kan? Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi sebelum orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka disuruh untuk apa? Memakan domba Paskah, daging domba Paskah. Tetapi mereka makan itu ada caranya, ada persiapannya. Persiapannya gimana? Pinggang harus berikat katanya. Artinya apa? Mereka harus siap-siap untuk berangkat. Jadi setelah mereka makan domba Paskah, langsung berangkat keluar. Karena Paskah itu terjadi di malam terakhir orang Israel di Mesir. Ketika Tula anak sulung itu mati, Tula anak sulung itu melanda Mesir, di saat itu orang Israel itu lagi makan Paskah. Nah ini lagi makan Paskah. Ketika mereka lagi makan Paskah di mana? Di rumah yang lain, mereka lagi makan Paskah di rumah yang lain, apa yang terjadi? Ada kematian, ada kesedihan, ada duka. Tetapi mereka lagi makan Paskah, anak domba Paskah, untuk apa? Siap-siap keluar dari perbudakan. Nah, kalau kita lihat, ketika Yesus Kristus itu datang, ya, Yesus Kristus datang, bagaimana Yesus sebentar lagi akan mati. Ya, sebentar lagi akan mati. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, misi yang baru itu diberikan. Apa misinya? Kabarkan kabar keselamatan. Betul ya? Kabarkan kabar keselamatan. Itulah misi.
Misi. Jadi ikat pinggang kita itu ya harus ada ikat pinggang untuk menjalankan misi. Ada tugas. 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi siapkanlah akal budimu. Artinya apa? Ini mirip dengan ikatlah pinggangmu. Jika kita waspada, jika kita siap-siap untuk suatu misi, maka akal budi kita itu akan get ready. Betul ya? Seperti itu. Nah, makanya pemikiran kita anak Tuhan itu jangan nganggur, jangan idle. Oke, jangan idle. Tetapi harus apa? Harus terus memikirkan apa kehendak Tuhan bagi kita. Apa kehendak Tuhan untuk hati kita sekarang ini? Apa kehendak Tuhan bagi keluarga kita, untuk anak kita, untuk suami kita? Kita harus memikirkan hal itu. Karena jika kita ada misi, maka ada semangat. Akan semangat. Ya. Tanpa misi, kita akan ya, gimana kabarnya? Ya, hari-hari begitulah. Nah ini. Makanya kita harus ada misi. Pendeta Brambak itu telah menitipkan misi. Sebarkan pengajaran tentang sejarah perebusan. Sampaikan. Supaya orang bisa bertumbuh di dalam iman. Supaya orang bisa diperlengkapi. Supaya orang baca Alkitab itu nggak ngantuk. Supaya orang baca Alkitab itu semakin mengenal kasih Tuhan. Supaya orang bisa melihat Alkitab apa adanya firman Tuhan. Supaya lewat mengenal firman, lewat firman kebenaran, maka semua anak-anak Tuhan menjadi orang kudus. Ingat, di hari akhir, di akhir zaman, yang akan tampil itu bukan hanya orang benar, tetapi orang apa? Bukan hanya orang benar, bukan hanya orang yang percaya, tetapi ada satu julukan. Apa itu? The Saints. Betul ya? Jadi ada identitas, ya, ada identitas dari sebutan untuk orang yang percaya, untuk pengikut Kristus. Apa? Orang yang percaya, betul ya? Ya, dia yang percaya Yesus. Orang yang benar, orang yang benar ini apa? Orang yang memiliki kebenaran Tuhan di dalam dia. Orang yang telah dibenarkan, orang yang memiliki firman kebenaran. Tetapi ada satu lagi, orang kudus, the saints, orang kudus. Orang-orang yang telah dipisahkan dengan kudus, telah dikhususkan untuk suatu misi keselamatan. Dikhususkan. Mereka berbeda. Beda dengan orang-orang lainnya. Makanya kita harus menjadi orang-orang kudus. Ada suatu misi bagi kita. Ya, jadi kita harus merindukan firman Tuhan. Harus merindukan firman Tuhan. Harus merindukan untuk mempelajarinya. Kenapa? Pada akhirnya, akal budi kita harus terus tersambung dengan Allah. Ini harus tersambung dengan Allah. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Perasaan bisa salah. Betul ya? Makanya dibilang apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap apa? Perasaan? Enggak seperti itu. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap tenagamu. Harus seperti itu kan? Nah, ini diikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Harus ada semangat ya. Kemudian destar. Destar ini seperti topi. Ya, topi ujungnya itu kayak kerucut. Kalau ibu pernah lihat topi koki, mirip-mirip itu. Mirip-mirip itu, topi koki. Cuma dia bentuknya segitiga di ujung. Ya, ujungnya segitiga. Kalau koki kan bulat gitu ya, terbuka. Ini kerucut, tertutup, kerucut. Ya, segitiga di atas. Seperti topi. Bahasa Ibraninya adalah mikba'ah. Mikba'ah, seperti gunung kecil. Nah, ini kalau kita lihat ya ini beda. Ini imam besar. Ya, imam besar.
Imam besar itu pakai serban. Ini, serban yang di atas kepala ini. Sedangkan imam-imam biasa itu mereka mengenakan destar. Ini disebut sebagai destar. Mikba'ah. Mikba'ah. Oke. Destar ini, mikba'ah ini dibuat dari kain lenan halus. Kain lenan halus. Keluaran 39 ayat 28. Serban dari lenan halus. Nah, ini untuk imam besar. Ini untuk imam besar ya. Tetapi ini yang dimaksud. Destar yang indah dari lenan halus. Ya. Kalau serban itu bahasa Ibraninya adalah misnefet. Ya, misnefet. Ini imam besar. Tadi gambarnya kita udah lihat. Ya. Tetapi untuk imam-imam biasa ini adalah mikba'ah, topi yang biasa dipakai, semua imam pakai kecuali imam besar. Beda topinya. Ya. Apa arti penebusannya? Mari kita lihat arti penebusannya. Dikatakan di Keluaran 28, Keluaran 28 ayatnya yang ke Keluaran 28 ayatnya yang ke-40 disebutkan bahwa juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja. Mengerti kemeja yang tadi ya? Yang mana kemejanya? Yang putih. Kayak gamis gitu, putih. Kayak daster gitu, kayak daster. Terusan lah gitu. Itu dari leher sampai ujung tangan dan ujung kaki, ya, di mata kaki. Ini dibuat kemeja-kemeja. Dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka. Nah, ikat pinggang yang warna tadi. Ya, ada 4 warna, 4 benang, ya, 4 tenunan. Kemudian dikatakan dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka. Nah, sini khususnya apa? Destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan katanya. Jadi ini merupakan perhiasan kemuliaan. Kemuliaan. Makanya bentuknya seperti gunung. Tinggi. Tinggi. Ya. Kemuliaan. Artinya apa? Ketika imam mengenakan itu, mereka harus bisa melihat, oh ini adalah sosok-sosok yang ditinggikan oleh Tuhan, ya kan? Perhiasan kemuliaan, memuliakan, meninggikan Allah, Allah yang ditinggikan. Oh, pada akhirnya mereka pun harus ngapain? Harus berhiaskan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kenapa harus dengan kemuliaan Tuhan? Karena ada kemuliaan yang lain. Dan kemuliaan yang lain ini sangat-sangat tragis. Ya, kemuliaan yang dibanggakan oleh manusia itu sangat-sangat tragis. Mazmur 49 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Mazmur 49 ayat 21. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya apa? Manusia itu senantiasa membanggakan kemuliaannya, kebesarannya, kesuksesannya. Tetapi jika mereka tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pengertian, tidak memiliki firman Tuhan, tidak memiliki akal budi dari Allah, maka mereka sama, boleh disamakan dengan hewan katanya. Bayangkan. Tetapi kemuliaan yang di sini berbeda. Kemuliaan itu berbeda. Makanya contoh, orang tua mendapat kemuliaannya kapan? Ibu-ibu pernah dimuliakan nggak sebagai orang tua? Ini saya bertanya. Ibu-ibu pernah menerima kemuliaan nggak sebagai orang tua? Enggak, Pak. Nggak pernah? Enggak pernah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya anak ibu cum laude gitu ya, cum laude. Tiba-tiba ada yang datang tiba-tiba, wow anaknya, aduh ibu anaknya pinter banget ya. Lulusnya cum laude loh, wah luar biasa. Ibu hebat. Ah ini kemuliaan orang tua. Menerima kemuliaan.
gitu ya, melalui anak-anaknya. Nah, kita memuliakan Allah sebagai Bapa dari orang-orang benar. Betul ya? Kita panggil dia Bapa kan? Bayangkan kalau misalnya itu tadi kan pas cum laude, wah, mama papa luar biasa gitu kan. Jadi sambil bersyukur kepada Tuhan, tetapi karena disanjung-sanjung tetap senang juga dan bahagia kan? Betul ya? Atau ada anaknya cum laude nggak bahagia? Pasti bahagia ya. Tapi misalnya anaknya, waduh bikin kasus di sekolah, berantem terus, nilainya jeblok, nggak akur, selalu hidup semaunya, apa semuanya. Tiba-tiba ada yang tanya, gimana kabar anaknya ibu? Apakah kita dengan percaya diri bisa menceritakan tentang kabar anak kita? Ya. Enggak kan? Betul ya? Nah, di sini. Sama seperti hal ini, bagaimana kita dengan Tuhan? Oh, lihat tuh orang Kristen tuh. Orang Kristen kok tukang tipu ya? Ini. Ini. Sering dengar ya? Wah, hamba Tuhan. Tapi kok hamba Tuhan kayak gitu ya? Apakah Tuhan dimuliakan? Tidak. Betul ya? Jadi, apa yang menjadi tugas para imam? Mikba'ah. Mikba'ah. Imam harus menggunakan mikba'ah. Perhiasan kemuliaan. Tanda bagaimana mereka hidup memuliakan Allah. Orang-orang yang percaya Yesus hari ini, kita pun harus mengenakan mikba'ah. Yang apa? Yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya jemaat, semua elemen di dalam gereja. Mulai dari para pendeta, pimpinan-pimpinan majelis, semuanya. Sampai anak kecil. Semua itu harus apa? Harus pakai mikba'ah. Memuliakan hanya Allah Bapa saja. Sehingga Tuhan dikenal sebagai Tuhan dari orang-orang yang benar. Ya, orang-orang yang benar. Makanya kalau dengar ada suatu kabar pendeta ini begini, pendeta itu begitu. Wah, saya dengarnya aduh, sedih gitu ya. Kenapa seperti itu? Wah, ada jemaat yang ini terjadi seperti ini. Tuhan, apa yang terjadi? Ada keluarga di dalam gereja ada yang berantem, ada jemaat antar jemaat berantem. Wah, di manakah kemuliaan Tuhan? Betul ya? Apakah kita sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Di dalam keluarga, apa yang terjadi? Betapa penting kita untuk ingat hal ini. Jika kita adalah imamat rajani, maka marilah kita benar-benar menjadi imam yang mikba'ah. Ya, yang memiliki apa? Memiliki suatu pemikiran yang ditutup. Kan topi itu dipakai di kepala kan? Untuk menutupi bahwa apa? Semua pikiran kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ditaruh di atas kepala kan? Imam harus mengerti bahwa apa? Pikiran-pikiran yang dia miliki itu haruslah senantiasa memuliakan nama Tuhan. Seperti ini. Mendalam ya. Kalau kita coba lihat begitu aja kayaknya ya sudah gitu. Tetapi seperti ini. Ya. Para imam bisa memahami hal ini. Ya. Makanya kita perlu hidup untuk hidup yang benar. Nah, sekarang mari kita lihat mengenai pakaian yang hanya dipakai oleh imam besar. Oke, saya tes dulu. Oke, yang pertama apa? Kalau untuk semua imam dan imam besar ada pakaian yang dipakai ini sama semuanya. Yang pertama apa? Kemeja. Ya, sebelum kemeja. Kemeja yang kedua. Yang pertama itu ya, kalau ibu bagus kalau mencatat nanti bisa cerita ke orang yang lain. Ya. Celana lenan, ya, celana lenan. Kemudian ada kemeja. Setelah itu ada apa? Ada ikat pinggang. Nah, setelah ikat pinggang ada destar. Nah, destar. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita lihat imam besar, dia pakainya bukan destar melainkan apa? Serban.
Ini yang dia pakai. Nah, ini yang digambar. Oke, ini yang digambar. Nah, tadi ikat pinggang. Di sini kan ada ikat pinggangnya kan? Tapi kalau kita lihat di gambar-gambar yang beredar di kekristenan umum, ini nggak ada kan? Bisa lihat? Nggak ada kan? Ikat pinggangnya. Ya, ini lihat sini. Nggak ada ikat pinggangnya. Ini cuma bagian luar aja. Semuanya nggak ada ya. Nggak ada. Oke, nih nggak ada. Nanti bisa lihat. Nggak ada. Tidak ada. Jadi Pendeta Abraham Park masuk dengan lebih teliti, dengan detail. Dan bukan hanya bicara di situ, berhenti di situ. Ada makna, makna penebusannya. Baik, kita lanjut kepada serban. Ya, saya mau tunjukin ini, serban. Oke, inilah serban yang digunakan oleh imam besar. Ya, serban. Ini dari kain lenan, tetapi digulung sampai menjadi satu gulungan begini. Terus di depannya itu ada patam atau plat dari emas, ada dengan tulisan ya, kudus bagi Allah. Ada tulis tuh, kudus bagi Allah dalam bahasa Ibrani ya. Kemudian ujung dari plat emas itu atau patam emas itu ada ikatan ya, dari ujung sini, ujung kiri dan ujung kanan untuk diikat pada bagian belakangnya. Ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat Keluaran 28 ayat 39. Haruslah engkau menenun kemeja dan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus. Nah ini. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Jadi panjangnya itu, serban itu, ini kan mitz nefet. Mitz nefet. Mitz nefet. Panjangnya itu sekitar 7,3 meter. Panjang ya. Orang India juga ada yang pakai yang seperti ini, ya digulung-gulung sampai jadi gitu ya topinya. Nah, jauh sebelum mereka, imam besar menggunakan ini. Apa arti penebusannya? Ya, yang pertama serban ini melambangkan serban kekudusan, serban kekudusan. Jadi ketika bicara mengenai lenan halus warna putih ini menunjuk kepada hidup yang murni. Memakainya di kepala, ya pikirannya harus murni, ya, harus murni, harus benar. Keluaran 28 ayat 36. Juga haruslah kau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan, ya, kudus bagi Tuhan. Ibu-ibu referensinya kudus bagi Tuhan. Ini Tuhan di sini bukan sama dengan, ini beda dengan Tuhan huruf kecil ya. Bukan Tuhan huruf kecil, tapi ini Tuhan huruf besar semua. Ini menunjuk kepada Yahweh. Dia adalah dia. Ya, bukan dia adalah dia. I am, aku adalah. Gitu ya. Jadi bicara tentang Allah pencipta. Ya, Allah pencipta. Yang sudah ada dari semulanya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-37, haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Mitz nefet, ya, kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Artinya ketika sang imam besar, dia tampil benar-benar dirinya itu kudus bagi Tuhan. Ingat, penyembahan kita itu bukan bagi manusia. Sekali lagi, ibadah kebaktian itu bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita semua, baik itu pemusik, pendeta, kolektan, asher, jemaat, komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, semuanya itu apa? Kudus bagi Tuhan. Harus seperti itu. Artinya apa? Artinya seperti imam itu harus hidup murni di hadapan Tuhan. Pola pikirnya harus berdasarkan firman Tuhan. Kita semua juga harus
harus murni. Tadi saya sudah bilang kan di awal, di Wahyu 14 ayat yang ke-45, situ dikatakan harus hidup murni. Murni. Serban kekudusan. Kemudian, serban ini juga melambangkan ketaatan. Ketaatan. Ingat, serban ini menutupi kepala. Betul ya? Kepala. Manusia itu berpikir dengan kepalanya. Berpikir dengan kepalanya. Artinya, pikiran-pikiran sendiri itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Jadi serban ini akan menghentikan semua pikiran yang melayang ke sana sini. Seorang imam besar harus melayani hanya kudus bagi Allah. Hanya untuk Allah saja. Nggak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Nggak boleh. Bukan yang nggak bisa, nggak boleh. Dalam pengertian yang sama, kalau kita lihat, Yesus Kristus berkata apa? Apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia lihat dari Bapa. Itulah yang disampaikan. Jadi Yesus Kristus sepenuhnya adalah Allah. Kenapa? Karena dia sampaikan apa yang Allah sampaikan. Dia sendiri adalah Allah. Dia katakan apa? Itu semua bukan berasal daripadaku, tetapi berasal dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Bisa baca di kitab Yohanes itu. Berasal dari Bapa katanya. Berasal dari Bapa. Sama seperti itu, pikiran kita hendaklah berasal dari Bapa. Harus berasal dari Bapa. Karena kalau kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan diri kita, ya, mengenal kita, pikiran kita itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-berubah. Ya. Yohanes 7 ayat 16. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat ya. Karena kita sudah sampai di sini, kita coba baca. Yohanes 7 ayatnya yang ke-16 dan 17. Coba kita lihat ya. Dari ayat 14. Jadi ada suatu pesta atau perayaan ya. Perayaan sedang berlangsung. Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, jadi Yesus hanyalah menyampaikan apa yang berasal dari Bapa. Kita pun harus mengenakan serban ini. Ya. Ini merupakan serban ketaatan. Ingat, tubuh kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh otak kita, ya, oleh kepala kita. Sama seperti itu, jika kepala kita, jika pikiran kita dikuasai oleh kekudusan Allah, oleh kebenaran Allah, oleh firman Allah, oleh kasih Allah, pada akhirnya kita akan taat. Kita akan berusaha untuk taat dan akan terus berusaha untuk taat. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat ini. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus, dia telah taat sepenuhnya. Taat sepenuhnya. Kenapa? Karena Yesus mengenakan mitzvot ini secara rohani. Dia telah taat. Dia apa adanya. Dia telah taat. Maka ketika kita katakan kita adalah milik Kristus, mari kita menyerahkan pikiran kita kepada Allah. Kita isi diri kita dengan pikiran Tuhan. Dengan pikiran Tuhan. Filipi 2 ayat 7. Telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya, jadi Yesus datang supaya apa?
supaya dia bisa menjadi satu dengan kita, supaya dengan kita bersama-sama dia mengisi kita, dia akan mengisi kita dengan pikiran Tuhan, ya, dengan pikiran Tuhan. Makanya kita ingat yang Yesus katakan, anggur baru nggak bisa diisi di kantong anggur yang lama. Anggur yang baru harus diisi di dalam kantong anggur yang baru juga. Gitu ya. Artinya apa? Pengajaran Yesus Kristus, pengajaran firman Yesus Kristus itu harus diterima di dalam hati yang baru. Nggak bisa itu hati yang masih tercampur-campur dengan segala macam hal duniawi, dengan pikiran-pikiran sendiri, tidak bisa. Jadi hanya ketika kita mengosongkan diri kita, menerima firman Tuhan, mengosongkan diri dengan cara apa? Dengan cara kita nggak bisa keluarin semuanya begitu aja. Tetapi caranya dengan menerima firman Tuhan itu. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya kita akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itu mengenai serban. Yang kedua, efod. Ini yang dikenakan oleh imam besar. Jadi efod ini hanya digunakan oleh imam besar. Kalau kita lihat mengenai efod ini, gitu ya. Bentar ya. Kayaknya ada satu pakaian yang terlewat di sini. Oke. Jadi baju efod itu adalah ini. Ya. Ini dia yang bagian luar ini. Ini. Kalau kita lihat sebenarnya sebelum itu adalah gamis baju efod. Ini nih. Gamis baju efod. Ini yang warna biru. Gamis baju efod. Keluaran 28 ayat 31 sampai 35. Coba kita baca ya. Keluaran 28. Kita akan lihat ayatnya, nah sebentar. Ayat yang ke-31 sampai 35. 31 sampai 35. Dikatakannya begini, haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah, haruslah leher itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan diantaranya berselang seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian. Dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula. Supaya ia jangan mati. Ini. Ingat bahwa pada ujung gamis yang warna biru itu ada giring-giring ini seperti lonceng, bel gitu ya. Dan buah delima, ini perhiasan buah delima, berselang-seling katanya, ya selang-seling. Ini bisa lihat bajunya kan bisa lihat ya, yang warna biru ini. Jadi ini ya lengannya buntung gitu. Ini lehernya harus dibuat seperti zirah katanya ini. Lehernya ada jahitannya kan? Ya. Ini biru ini terus sampai ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah. Tapi pada ujungnya ada ini buah delima dan giring-giring emas. Berselang-seling katanya. Bel ini akan bunyi-bunyi sehingga apa? Ketika Harun sang imam besar melakukan pekerjaannya, maka akan kedengaran suara. Karena ini secara khusus nanti kita bisa belajar khusus tentang giring-giring emas ini gitu ya, dan buah delima ini.
Tetapi kita akan lihat lebih dulu mengenai baju efod. Ya. Jadi ini bagus sekali kalau kita lihat ini. Ini tenunannya nih, luar biasa. Ya, luar biasa. Mengenai gamis baju efod ini, gamis baju efod, makna penebusannya dari giring-giring emas ini, mengenai delimanya, kemudian mengenai baju efod ini sendiri. Oke, baju efod ini kan ada ukiran, ada tenunan kan? Ukiran-ukiran tenunannya ini ada pola-polanya, kemudian ada ikat pinggang, terus ini ada tutup dada pernyataan keputusan. Ini. Terus ini ada batu permata ada 12. Dan di sini ada pengait, di atas ini ada 2 batu permata. Nah, kita akan bahas mengenai hal-hal ini, pakaian ini di kesempatan berikutnya. Oke, jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pakaian imam besar menggambarkan bagaimana Yesus dia datang dan sebagai imam besar di dalam dirinya dia telah mengenakan semua hal ini. Telah mengenakan semua ini. Dan pada akhirnya ini dikenakan kepada kita semua. Sebagai imamat yang rajani. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengenakan pakaian imam kemanapun kita pergi. Sehingga orang bisa melihat Tuhan Yesus ketika melihat kita semua. Ketika mendengar perkataan kita. Ya, biarnya ini menjadi kesaksian kita semua. Haleluya, amin.